Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyelami kisah seorang sahabat mulia yang dijamin surga oleh Rasulullah, Utsman bin Affan. Seorang yang pemalu, dermawan, serta pejuang yang memberikan segalanya demi Islam. Semoga kisah ini membawa kita untuk mengenal lebih dekat sosok yang hingga kini menjadi teladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Utsman bin Affan lahir di keluarga Bani Umayyah yang terpandang dan kaya raya. Bahkan sejak kecil, ia telah dikenal sebagai pribadi yang jujur, berwibawa, dan sangat pemalu. Suatu hari, sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, berbicara tentang Islam kepada Utsman. Ucapan Abu Bakar begitu menyentuh hati Utsman. Dia pun bertanya lebih lanjut hingga Abu Bakar mengajaknya untuk menemui Rasulullah secara langsung. Ketika bertemu Nabi, Utsman langsung merasa bahwa beliau adalah seorang yang penuh kebenaran dan kejujuran. Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai Utsman, jawablah panggilan Allah, karena aku adalah Rasul-Nya." Tanpa ragu, Utsman menyatakan keimanannya dan menjadi salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk Islam. Sejak saat itu, beliau tak pernah meninggalkan jalan kebenaran meskipun tantangan datang silih berganti. Sebagai sahabat terdekat Nabi, Utsman kemudian dinikahkan dengan putri beliau, Ruqayyah. Pernikahan ini adalah bentuk kepercayaan besar Nabi kepada Utsman. Dan ketika Ruqayyah wafat setelah Perang Badar, Nabi kemudian menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kulsum. Karena pernikahan dengan dua putri Nabi, Utsman dijuluki sebagai Dzun Nurain, atau pemilik dua cahaya. Suatu kehormatan yang hanya dimiliki oleh Utsman di antara semua sahabat. Tidak hanya dikenal karena akhlaknya yang lembut, Utsman juga terkenal sebagai seorang yang kaya raya dan dermawan. Ketika kaum muslimin di Madinah mengalami kekurangan air, Nabi berkata kepada para sahabat, "Siapa yang membeli sumur rumah dan menghibahkannya untuk umat, maka baginya pahala surga." Utsman pun segera mendatangi pemilik sumur, seorang Yahudi yang menjual air dengan harga tinggi. Utsman menawar sumur itu seharga 20.000 dirham, nilai yang sangat besar saat itu, lalu memberikannya secara cuma-cuma kepada kaum muslimin. Begitulah ketulusan hati Utsman dalam berbagi untuk umat. Satu lagi momen yang membuktikan kemurahan hati Utsman adalah ketika Perang Tabuk. Saat itu, pasukan muslim kekurangan perbekalan, dan Nabi Muhammad mengajak para sahabat untuk menyumbang di jalan Allah. Tanpa berpikir panjang, Utsman datang membawa 1.000 dinar emas, lalu disusul 100 ekor unta, dan masih belum berhenti. Beliau kembali dengan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda lengkap dengan peralatan perangnya. Semua ini untuk kaum muslim agar bisa menghadapi pasukan Romawi. Melihat kedermawanan Utsman yang begitu besar, Rasulullah berkata, "Setelah hari ini, tidak ada yang akan membahayakan Utsman di dunia dan akhirat." Ucapan ini adalah bentuk keutamaan yang Allah berikan untuk Utsman, karena beliau telah menyumbangkan hartanya demi agama dengan penuh ketulusan. Ketika Umar bin Khattab wafat, Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga. Di bawah kepemimpinannya, Islam terus berkembang hingga ke wilayah Persia, Armenia, Afrika Utara, dan bahkan mencapai Azerbaijan. Namun, ada satu jasa besar Utsman yang sampai sekarang kita rasakan, yaitu pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Sebagai khalifah, beliau melihat adanya perbedaan bacaan Al-Quran di beberapa wilayah. Maka, untuk menjaga kemurnian Al-Quran, Utsman memerintahkan agar mushaf disalin dalam satu versi resmi. Inilah mushaf Utsmani yang kita kenal hingga sekarang. Meski dikenal sebagai pemimpin yang lembut dan dermawan, Utsman dihadapkan pada tantangan yang sangat berat. Fitnah mulai tersebar, dan sekelompok orang yang terpengaruh hasutan datang mengepung rumahnya. Beberapa sahabat seperti Ali bin Abi Thalib bahkan menawarkan perlindungan. Namun, Utsman menolak, karena ia tidak ingin pertumpahan darah terjadi di kota Nabi. Di tengah situasi yang genting, Utsman tetap sabar dan berserah kepada Allah. Pada akhirnya, dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, beliau dibunuh oleh para pengepung. Darah beliau membasahi mushaf yang dibacanya, sebuah tanda kesetiaan dan keteguhan imannya hingga akhir hayat. Utsman bin Affan mungkin telah tiada, namun warisannya tetap abadi. Sumur rumah yang ia beli untuk umat masih mengalir hingga sekarang, dan mushaf Utsmani menjadi standar bacaan Al-Quran di seluruh dunia. Utsman adalah bukti bahwa seorang muslim yang kaya bukan hanya dalam harta, tetapi juga dalam hati, mampu memberi manfaat yang luar biasa bagi umat. Demikianlah kisah Utsman bin Affan, sosok pemimpin yang menginspirasi.
Dari kelembutannya hingga keberaniannya, dari kedermawanannya hingga keteguhannya, semua menunjukkan bahwa Utsman adalah contoh sejati seorang Muslim sejati. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk meneladani sifat-sifat mulia beliau dalam kehidupan kita. Jika Anda merasa terinspirasi dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah sahabat Nabi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.